Selamat datang kembali di podcast Andala. Di segmen kedua kali ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai tema guru hebat Indonesia kuat. Namun, kali ini dengan fokus yang berbeda, yaitu bulan bahasa. Kami kedapatan narasumber yang hebat yang tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Iguh, seorang guru bahasa Indonesia yang sangat peduli dengan perkembangan bahasa Indonesia. Sebelumnya Pak Iguh, terima kasih atas partisipasinya dalam podcast kali ini. Sebelumnya boleh dong cerita sedikit tentang cerita pribadi Pak Iguh dan cerita tentang perjalanan Bapak dalam dunia pendidikan, terutama dalam mengajar bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya bukan guru yang hebat ya. Uh, saya mengajar bahasa Indonesia sejak tahun 2021 dan memang meskipun saya mengajar bahasa Indonesia, saya lebih ke sastranya, Pak. Jadi itulah alasan saya masih bertahan mengajar bahasa Indonesia. Dan sampai sekarang saya masih fokus itu. Uh, saya berawal di SMA, salah satu SMA swasta. Di sana juga saya lebih mengedepankan sastranya. Meskipun demikian, karena punya tanggung jawab sebagai guru bahasa Indonesia, ya saya harus memperhatikan bahasanya. Dan saya di sini belajar bahasa Indonesia, kemudian meningkat terus dalam meningkatkan sastra. Kami pernah membuka kelompok teater kelompok teater sepatu, berjuang dari bawah. Kemudian kita mencoba pernah menerbitkan buku kumpulan cerpen dari siswa yang sudah pernah kita terbitkan. Kemudian mengadakan beberapa kegiatan bahasa baik di tingkat SMA maupun di tingkat kabupaten. Ada sebagian yang kita mendapatkan prestasi, ada sebagian yang kita juga masih membutuhkan perjuangan. Jadi dari nol gitu ya Pak? Dari nol, insya Allah dari nol. Dari saya sendiri dari nol. Mungkin kalau di SMA ini ya nggak dari nol ya. Pasti ada bapak ibu guru pendahulu. Kami hanya melanjutkan dan mengambil yang belum pernah diambil bapak ibu guru yang lain. Iya, baik. Lalu dari cerita yang tadi Pak Iguh ceritakan itu, menurut Pak Iguh, peran bahasa Indonesia dalam pendidikan dan pembentukan karakter siswa itu bagaimana? Sangat penting, Mbak. Dan itu saya konsentrasi banget. Bahkan pengen sekali buat artikel itu. Karena apa? Sering saya sampaikan kepada anak-anak, persoalan anak-anak tidak paham pada pelajaran. Jangan-jangan persoalannya bukan karena anak-anak tidak mampu memahami, tetapi karena kemampuan bahasa baik si guru maupun si anak, sehingga transfer ilmu itu tidak sinkron. Makanya salah satu penelitian yang pernah saya ambil itu adalah bahasa yang digunakan oleh guru, responnya terhadap anak itu bagaimana. Itu sih menurut saya bahasa Indonesia sangat 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 penting sekali lah, terutama untuk karakter. Contohnya misalnya kalau mau misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia, misalnya mau menggunakan kata-kata kotor kan nggak nyaman. Pasti punya makna dong, makna yang besar. Menurut Bapak itu apa yang harus kita lakukan untuk memupuk rasa cinta terhadap bahasa Indonesia di kalangan siswa? Iya, saya nyontek dulu nggak apa-apa ya, ini nyontek beberapa lomba yang akan diadakan. Memang konteks bulan bahasa yang akan dilombakan ini bahasa secara umum ya, seperti storytelling bahasa Inggris, kemudian cerita itu bahasa Jawa, tapi tidak masalah. Setidaknya dalam bulan bahasa ini
semangatnya kan karena ada Sumpah Pemuda ya Mbak ya, Iya. bahasa Indonesia. Tetapi dengan adanya lomba storytelling dan cerkak itu ya juga menunjukkan bahwa kita itu satu kesatuan. Bahasa Jawa itu juga bagian dari Indonesia. Jadi menurut saya semangat itu juga perlu kita tingkatkan, meskipun tidak harus bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris pun juga sudah banyak yang berhasil. Baik, dari perjalanan Pak Iko sendiri dalam menjadi guru bahasa Indonesia ya, itu ada tantangan terbesar tidak dalam mengajarinya? Sangat ada. Yaitu apa? Literasi. Anak sekarang itu motivasi membacanya itu sangat-sangat rendah. Memang ini tantangan tidak hanya buat siswa, buat guru, buat kita semuanya. Itu apalagi belajar bahasa Indonesia, tuntutan membaca kan sangat tinggi. Iya, banyak. Itu sih. Menurut saya itu sih tantangannya salah satunya literasi. Oke, kemudian harapan Bapak untuk masa depan bahasa Indonesia terutama dalam konteks pendidikan di era digital ini. Ya, harapan saya bahasa Indonesia tetap seperti amanah negara ini, bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang harus diterapkan di dalam dunia pendidikan, Kehidupan sehari-hari itu. di dunia pendidikan dan informal. Kalau di keseharian menyesuaikan lah ya. Tapi di pendidikan harus menggunakan bahasa Indonesia, kemudian meningkatkan kemampuan literasi baik menulis, terutama menulis itu juga menggunakan bahasa Indonesia. Ini sudah selesai nih Pak pertanyaannya. Kira-kira ada pesan terakhir gitu untuk guru-guru yang lain dan para siswa mungkin? Ya, pesan saya tingkatkan literasi, itu saja sih. Tidak hanya sekedar literasi formal saja ya. Begini Mbak, saya boleh ngobrol sedikit ya. Ini juga biasanya saya sampaikan sama anak-anak di kelas ini. Karena pertanyaan saya, Mbak Isna suka baca nggak? Sedikit. Nah, sedikit. Ada nggak yang susah, merasa nggak tertarik membaca? Ya kadang ada, biasanya karena bacaannya terlalu sulit untuk dipahami. Ya. Atau mungkin yang lain, kenapa tidak suka membaca? Saya suka membaca, Pak. Nggak suka. Yang ada nggak yang nggak suka? Pertanyaan saya gini, kenapa sih nggak suka membaca? Curiga saya karena belum menemukan bacaan yang cocok. Itu saja. Seperti main game dan gitu. Kalau nggak cocok kan. Tapi begitu kita menemukan buku bacaan yang cocok, saya jamin kecanduan. Terus bagaimana, pertanyaan bagaimana saya menemukan bacaan yang cocok? Ya explore dong. Setiap ada buku baca, suatu saat kan kita akan menemukan bacaan cocok. Seperti Mbak Isna bisa pacar kan nggak langsung satu tek gitu kan. Eksplorasi dulu nih. Gitu sih Mbak. Oke, terima kasih Pak Ibu atas waktu dan wawasan berharga ini. Semoga percakapan kita bisa menginspirasi lebih banyak orang di luar sana dan menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Sama-sama Mbak, terima kasih. Semoga realistik semakin dapat mengeksplor, semakin berkembang dan menjadi referensi semua ekstra yang ada di SMA Negeri 1 Amin. Lalu terima kasih untuk Pak Igo dan pendengar yang sudah mendengar podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya hanya di podcast Andala.